kampus di pagi hari yang tenang dan menyejukkan. Suara kicau burung menambah nuansa pagi yang tenang. Pagi itu suasana jalan tampak ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Sedangkan di dalam kelas terdapat beberapa mahasiswa dengan kesibukannya masing-masing. Mira duduk paling depan menulis sambil menahan gugup. Risa membaca modul. Kemudian Sinta duduk dekat jendela main ponsel dengan earphone. Sedangkan Lala menggambar komik sambil mengemil keripik. Kamu udah siap untuk lomba tulis esai? Aku coba menulis tentang ibu. Wah, keren. Iya. Semangat. Tulisan tentang jualan sayur. Juri ini nanya etik, bukan tentang rasa gitu loh, ya. Tahu nggak sih, tulisan sederhana itu kayak keripik, simpel tapi hati. Lala bisa nggak sih makan keripiknya itu nggak usah banyak-banyak kayak gitu. Sih, justru tulisan paling jujur itu tulisan yang menyenangkan tahu. Orang kayak aku, pantas gak sih punya mimpi? Ternyata aku udah keterlaluan sama Mira. Ini kenapa? Aku ngerasa gak pantas ikut lomba, takut gagal. Gagal itu bukti kamu berani coba. Aku kira kamu culik alien, langsung aku panik. Aduh. Aneh banget kamu lah. Hehe. Ya kan aku juga nggak tahu. Nih, tadi aku dengar sedikit. Mira, kamu yang semangat dong, jangan nyerah gitu. Kamu peduli, Sin? Aku iri. Kamu nulis pakai hati, sedangkan aku harus ngikutin ekspektasi mama. Kalau kamu mau, aku bisa bantu brainstorming. Misalnya kita lari terus, tapi kejujuran cerita itu paling penting. Wow, buku sederhana tapi menyentuh banget ya. Yang paling bagus yang mana ini? Oh ini, satu retak ayah. Iya sih, dari YouTube aja udah kelihatan menyentuh banget. Apa selama ini aku terlalu fokus ke estetika? Kalian tahu
fokus pada estetika tulisan itu bagus, tapi yang paling penting adalah kejujuran dalam tulisan. Karena jujur itu membuat cerita lebih menyentuh. Jadi bagaimana Mira? Apakah sudah menemukan inspirasi tulisan? Sudah Bu, kemarin teman-teman juga bantu. Oh bagus, kerjasama yang dialihkan ya. Iya. Terima kasih sudah membantu ibu ya. Iya, Itu ibu. Iya. Setiap pagi, ibu berangkat sebelum matahari terbit. Tangannya kasar, tapi matanya hangat. Ia selalu bilang, mimpi itu cuma butuh satu langkah dan keberanian untuk memulainya. Siapa yang mengirim pesan malam-malam? Hah, Sinta? Ternyata Sinta peduli ya sama aku. Judi suka cerita tentang pencapaian besar, bukan hal-hal remeh. Apa cuma aku ya yang nulis karena paksaan? Ibu adalah orang yang paling berjasa dalam hidupku. Beliau selalu ada di sampingku, mendukungku dalam setiap langkahku, dalam setiap polahku. Mira, kalau kamu ingin membuat pembaca lebih emosional, coba tambahkan hujan kritik di latar belakang. Malah, hujan kritik? Iya. Mira, tulisan kamu tidak bagus, tapi lebih spesifik tentang apa yang membuat ibu kamu spesial. Dan Lala, hujan keripik, serius. Oh, aku tidak tahu Sinta. Mira, kamu itu berbakat, kamu harus percaya diri. Kamu bisa membuat penonton merasakan apa yang kamu rasakan. Oke, aku akan coba. Aku tahu kamu bisa, Mira.
yang ngeluarin naskah, Mira? Buru-buru jadi penulis banget. Saya juga nggak tahu. Mira, maaf, tadi sebenarnya aku lihat tas kamu kebalik, tapi aku nggak berani pegang, soalnya takut nanti dikira ngapa-ngapain. Berarti aku nggak bisa ikut lomba. Kamu harus tenang aja, kami bantu. Ini pakai punya aku kasih beberapa kali kasih kamu tapi nggak kematian. Mira akhirnya menyalin ulang naskahnya, dibantu oleh teman-temannya. Wow, sangat bagus ya. Oke, silakan menyaksikan yang membawakan hasil karyanya. Maka sekarang saatnya menang lomba tulis kali ini. Siapa ya yang jadi pemenang? Tidak tahu. Siapa? Siapa? Siapa ini? Siapa ini? Kan Oke. aku penasaran. Pemenangnya adalah Mira Dewi. Yeay! Aku sudah ikut Mira. Terima kasih. Tanpa kalian aku tidak akan berani tampil. Aku bangga sama kamu. Aku masih nggak percaya. Kamu layak dapat lebih. Aku boleh bukan gimana. Aku juga bakal buat komik. Petualangan penulis pemula. Tentunya kalian semua. Pendidikan itu bukan soal nilai, tapi tentang proses membuat perubahan dalam hidup. Satu langkah kecil bisa mengubah banyak hal. Kadang butuh motivasi kecil untuk membuat perubahan besar. Ia muncul dari keberanian kecil, dari satu langkah yang akhirnya mengubah pandangan hidup. Mira kini mengikuti banyak lomba dengan percaya diri. Risa yang sibuk membaca buku di perpustakaan kini berhasil menerbitkan buku. Sinta yang mengikuti lomba tanpa tekanan mamanya berhasil menang, dan Lala yang berhasil menerbitkan komik. Iya, ada apa? Ya kenapa? Dari tadi dipanggil jauh-jauh. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Cuma mikir sesuatu. Mikir apa tuh? Cowok ya? Enggak. Iya. Aduh, cowok. Enggak ya. Iya, Mira. Mira. Aku tahu. Pulang yuk. Iya, nggak kerasa ya. Oke, ayo. Yuk. Perjalanan mereka belum selesai, tapi hari itu
Mereka belajar bahwa setiap orang punya cerita yang layak diceritakan, bahwa kejujuran dan keberanian selalu menjadi awal dari perubahan. Mira, naskah kamu tadi jatuh. Pas tadi naskah kamu tadi jatuh tadi, Pak.